jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan di Aceh sudah memiliki kapasitas, sudah memiliki personil yang cukup, juga sudah memiliki dukungan dengan anggaran yang lumayan besar dan juga personil yang lumayan besar. Jadi saya pikir tidak punya alasan hari ini ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang yang itu sudah menjadi atensi publik, sudah menjadi harapan publik, itu tidak ditindak. Nah, dibandingkan misalnya dengan kasus-kasus kejahatan lainnya, misalnya yang di luar korupsi, yang itu malah sangat cepat proses penindakannya dan juga sangat cepat proses kepastian hukumnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman sahabat ICW, sahabat anti korupsi. Balik lagi di podcast Di Atas Meja by ICW. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada korupsi di dalam obrolan kali ini. Nah, kita balik lagi ke podcast yang edisinya kali ini akan berbeda teman-teman sekalian. Kenapa? Karena podcast ini nanti juga akan ditayangkan di YouTube sahabat ICW. Jadi kalau kemarin kalian yang bertanya-tanya, ini ada nggak sih podcastnya nanti di channel YouTube? Nanti kalau kalian mau lihat videonya juga bisa disaksikan di YouTube @sahabat-ICW. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persoalan korupsi yang terjadi di daerah. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin sempat melihat beberapa bahasan ya soal korupsi di berbagai macam sektor. Nah, kali ini di episode ini kita akan ngobrol bareng salah satu kawan yang juga mitra ICW atau kami sebutnya mitra ya atau jejaring masyarakat sipil CSO yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di kota Banda Aceh. Kita akan berbincang bareng Mata Masyarakat Transparansi Aceh dengan Bang Alfian. Halo Bang, selamat sore ya di sana ya kalau kali ini ya. Halo, selamat sore. Oke, gimana kabar, sehat Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat teman-teman di Aceh gitu ya, karena memang saat ini situasi pandemi meskipun sudah membaik, tapi ya tentu kesehatan menjadi hal yang penting ya semenjak kita eh, hampir 2 tahun lebih memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Nah, em, Bang Alfian, ini tadi saya sudah sempat memberikan sedikit pengantar sebetulnya ke teman-teman sahabat ICW. Jadi ini akan muncul di podcast di atas meja by ICW namanya Bang, dan di channel YouTube sahabat ICW. Nah, bicara soal kasus korupsi nih Bang, tentu nggak akan ada habisnya ya, tentu, dan kejadian di daerah beberapa kawan sering bilang bahkan bisa lebih banyak kasus-kasus korupsi yang mungkin tidak termonitor di level nasional seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu tentu masih ingat betul sekitar April 18 April ya kalau saya tidak salah, 18 April 2022 Mata Masyarakat Transparansi Aceh baru saja merilis hasil pemantauan penindakan kasus korupsi di Aceh tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022. Nah, kalau kita mungkin ini teman-teman juga perlu tahu ya, teman-teman sahabat IC pendengar podcast, ini adalah bentuk monitoring masyarakat sipil yang dilakukan untuk melihat sejauh mana penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di level daerah maupun di level nasional. Nah, ada yang menarik sebetulnya kalau misalkan teman-teman lihat di Aceh ini ya khususnya. Nah, ini kita akan langsung bertanya ke Bang Alfian. Bang, kalau lihat dari tahun 2021, sepanjang tahun 2021, teman-teman bilang ada sekitar 23 kasus korupsi yang terpantau ditindak oleh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan 4 diantaranya kalau saya tidak salah itu terjadi di tahun 2022 di kuartal pertama. Kemudian bagaimana Mata melihat penindakan atau tren penindakan kasus korupsi di tahun 2022 kemarin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Ya, terima kasih Mas Biko. Dalam proses monitoring kita sejak tahun 2021 ya sampai kuartal pertama 2022,
eh, kalau kita lihat itu kan lebih tinggi proses penindakannya itu kan di level dana desa ya. Nah, di mana sebelumnya kita juga melakukan proses monitoring tiap tahun. Ya artinya kalau kita lihat flashback yang ke belakang itu 5 tahun terakhir ke belakang itu misalnya itu condong kasus korupsinya itu adalah yang trennya yang paling tinggi itu adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, akan tetapi di posisi tahun 2021 dan masuk di kuartal pertama 2022 itu lebih dominannya itu adalah dana desa. Nah, di sini kita melihat bahwa bukan berarti bahwa sektor pengadaan barang dan jasa itu posisinya baik-baik saja dalam konteks tata kelola. Akan tetapi kita melihat bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa ada sedikit lamban ya, ataupun proses penegakan hukumnya malah kalau kita bilang bahwa sangat lemah. Apalagi misalnya di tahun 2000 di akhir tahun 2021 misalnya kita menduga kuat bahwa misalnya di level Kejati Aceh misalnya melakukan apa namanya dua paket kasus ya, yang itu secara nominal anggaran juga sangat lumayan besar, melihat bahwa itu adalah kasusnya ditutup, jadi sengaja ditutup. Kalau kami mengatakan dan di posisi sekarang masuk ke Jati Baru, kita juga sudah sounding untuk minta itu dibuka kembali. Nah, proses penutupan ini bukan hanya kesimpulan dari Mata sendiri, tapi dari politisi misalnya, dari termasuk kebetulan Aceh ada ada perwakilan ya di Komisi 3 DPR RI juga sudah pernah menyampaikan ataupun mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa supaya kasus itu dibuka kembali dan itu diharapkan kepada Kejati sekarang. Nah, jadi kondisinya memang kita melihat bahwa ada upaya apa istilahnya ya seolah-olah yang kesannya bahwa korupsi di sektor pengadaan barang jasa yang itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota itu seakan-akan tidak terjadi. Tapi Mata menilai bukan tidak terjadi, walaupun dominannya adalah yang sudah ditindak dalam status tersangka ya, karena kita juga perlu pahami bahwa yang ditindak ini statusnya sudah tersangka. Jadi yang dalam proses penyelidikan misalnya itu kita tidak rekap tapi tetap di proses monitoring saja. Jadi ketika melihat trennya adalah dana desa. Nah, ini penting saya pikir yang perlu kita sampaikan sehingga harapan kita bahwa di level APH di Aceh, baik itu di level kepolisian maupun kejaksaan, untuk lebih fokus atau menjadi skala prioritas untuk memastikan tata kelola keuangan di level kabupaten maupun provinsi itu lebih menjadi prioritas utama untuk melihat apakah kasus-kasus ataupun kebijakan anggaran yang sudah dikucurkan tiap tahun berjalan, misalnya itu tidak terjadi tindak pidana korupsi atau terjadi tindak pidana korupsi. Dan ini penting sekali, apalagi misalnya kita tahu bahwa konteks Aceh ini kan mengelola dana paling besar itu adalah dana OSUS ya, di mana dana OSUS ini adalah dana kompensasi perang, kalau istilah kami bilang bahwa antara Aceh dengan pemerintah pusat, sehingga adanya dana OSUS, makanya kita berharap sekali pengelolaan dana OSUS ini dalam kondisi memang harus mengedepankan transparansi, integritas, dan juga moralitas dari sisi birokrasinya, sehingga ini tidak terjadi salah digunakan. Walaupun selama ini kita di feedback ke belakang 5 tahun terakhir memang kita tahu bahwa dana OSUS ini juga menjadi anggaran banjakan di level politisi maupun di level birokrasi, termasuk misalnya para korporat ya yang condong itu lebih dekat dengan kekuasaan. Oke, Bang. Menarik ini sebetulnya tadi disebutkan di awal oleh Bang Alfian bahwa ini 5 tahun sebelum 2021 mayoritas kasus korupsi yang yang terjadi itu berkelindang dengan sektor pengadaan barang jasa, dan di tahun 2021 ini kemarin gitu maksud saya, bukan berarti itu tidak ada, tapi dalam catatan Mata ada beberapa kasus yang justru tidak ditindaklanjuti gitu Bang ya tadi ya, secara nggak langsung gitu ya. Dan selain memang sektor dana desa dominan di kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum di Aceh gitu ya Bang ya. Iya, benar.
Jadi termasuk misalnya soal vonis ya, vonis kasus-kasus vonis yang sudah inkrah misalnya di level dana desa misalnya. Bayangkan ketika misalnya ada kasus yang kita lihat juga ya soal proses penuntutan, proses kerugian negaranya misalnya di level desa, ketika misalnya kerugian negaranya 100 juta, tapi sampai penuntutannya, sampai vonis inkrahnya sampai 4 tahun. Tapi ketika kita bandingkan misalnya dengan kasus pidana korupsi di level APBD provinsi maupun kabupaten kota, itu kerugiannya misalnya malah di atas 1 miliar, malah tidak sampai 1 tahun 6 bulan misalnya vonis inkrah ya. Jadi ini juga sebenarnya menjadi perhatian kita, menjadi perhatian kami dalam perlu mendiskusikan dan juga mendorong soal proses penuntutan ini secara maksimal, sehingga tidak kesan bahwa orang-orang yang tidak memiliki akses itu ketika terjadi ketika terlibat dalam perilaku korupsi itu akan dilakukan upaya secara maksimal, tapi ketika orang-orang yang memiliki akses, baik itu akses politik, akses kekuasaan, itu malah dengan hukuman ringan. Ya, ya. Ini menarik sebetulnya pernyataan Bang Alfian tadi teman-teman, dan ini sangat relevan bahwa bisa dikatakan ada semacam disparitas tuntutan ya Bang ya, nilai kerugian yang begitu besar, tapi kemudian hukuman yang dijatuhkan itu tidak setimpal, atau tuntutan yang diberikan penegak hukum itu tidak setimpal gitu ya. Ada kesenjangan yang cukup terlihat kalau dari pantauan teman-teman, dan ini mungkin sepertinya tidak hanya terjadi di Aceh gitu Bang ya, di beberapa daerah kalau kita juga monitor ada lagi-lagi kalau kita ingin melihat ini sebenarnya penegak hukum kita komit gak sih dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu kan kadang-kadang ketika kita bicara seperti itu, ya bisa dilihat aja soal ketegasan itu dari mana, dari misalnya di level penuntutan, tuntutan yang dijatuhkan atau dakwaan yang jatuhkan oleh jaksa, dan juga sampai pada tingkat vonis. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan soal vonis seperti itu. Oke, ini makasih Bang, ini sebagai pengantar. Jadi teman-teman sekali lagi, ini mungkin banyak juga yang tiba-tiba bertanya gitu, meskipun ini bukan hal baru yang kita lakukan baik di ICW maupun di Mata sendiri. Jadi tren penindakan kasus korupsi itu adalah perkara korupsi yang masuk pada tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangkanya oleh penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK itu sendiri, seperti itu gitu ya Bang ya. Nah Bang, tadi teman-teman juga bilang sebetulnya kalau proses monitoring ini sebetulnya dilakukan sudah cukup lama gitu. Kalau secara overview ya Bang ya, dari bacaan teman-teman Mata, teman-teman masyarakat transparansi Aceh ini, ada nggak Bang perbedaan yang cukup signifikan selain tadi di sektor pengadaan yang mendominasi, baru kemudian sekarang sektor dana desa, lalu apa lagi yang mungkin teman-teman juga bisa highlight seperti itu Bang, dari bacaan atau dari hasil monitoring yang dilakukan seperti itu? Ya, yang menariknya sebenarnya juga yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika misalnya kasus-kasus yang memang langsung terlibat di level kekuasaan, atau kasus yang potensi terlibat di level politisi misalnya, di level misalnya DPRD misalnya kan, itu sudah sangat sulit tersentuh hukum, atau ada juga misalnya prosesnya sangat lama untuk penetapan tersangka. Misalnya audit kerugian negaranya sudah dikeluarkan oleh, dalam hal ini kalau di Aceh itu BPKP ya, di mana penyidik sudah meminta untuk diaudit, dan hasil auditnya juga sudah diumumkan oleh BPKP, tapi proses di level untuk penetapan tersangka itu ya kesannya berlarut-larut ya, sehingga kasus ini kita juga menyimpulkan potensi mangkrak sangat besar ketika publik melupakan dalam tanda kutip kasus-kasus yang memang statusnya sudah masuk pada tahap penyidikan. Dan ini lumayan banyak ya, boleh kami katakan, dan itu juga terjadi di level kejaksaan maupun di level kepolisian di Aceh. Sehingga kasus ini menjadi PR yang perlu diselesaikan, sehingga ada kepastian hukum terhadap
kasus tersebut. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, tadi Abang sudah nyinggung banyak beberapa kasus yang potensial mangkrak atau bahkan sudah mangkrak yang bermuatan politis gitu ya, yang apa namanya kejadian di Aceh. Boleh sedikit nggak Bang? Apa saja apa namanya beberapa perkara atau perkara dugaan korupsi yang memang apa namanya ya berpotensi itu tadi tidak dilanjutkan gitu. Perkara kasus apa saja Bang? Ya, kasus yang menjadi perhatian publik ya di Aceh, kalau di tingkat Polda Aceh misalnya, ada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi terhadap beasiswa, yang itu potensi terlibat level beberapa oknum DPR aktif yang saat ini di DPR provinsi, yang itu proses penanganannya di Polda secara waktu itu tahun 2019. Jadi awal di tahun 3 2019. tahun lalu berarti Bang ya? Hampir ya? Ya, awal tahun 2019 pada saat itu Mata membongkar kasus ini, mendorong supaya kasus ini dilidik, dan ternyata pada saat itu Polda mengambil inisiatif untuk proses penyelidikannya. Nah, terus yang perlu dipahami bahwa secara sampai sekarang itu baru ada proses penetapan tersangka 7 orang yang itu apa namanya di level eksekutif ya, akan tetapi aktor sampai hari ini belum tersentuh. Nah, dugaan kita dengan beberapa alat bukti dan juga beberapa konfirmasi dengan hasil audit BPKP yang sudah mengeluarkan kerugian negara, itu ada beberapa oknum DPRD level provinsi yang saat ini masih aktif potensi terlibat. Dan yang perlu dipahami yang menariknya, kasus ini sudah 3 level Polda Aceh diganti, belum pernah selesai ataupun belum ada. Tiga Kapolda Bang? Ya, 3 Kapolda ya, 3 Kapolda. Apa namanya, pada saat itu pertama Irjen Jamba ya, Pak Jamba yang sekarang sudah masuk masa pensiun. Yang kedua masuk Pak Wahyu Widada ya, yang sekarang ISDM di Mabes Polri. Yang sekarang masuk Pak Haidar ya. Artinya belum ada belum terselesaikan kasus ini secara tuntas. Walaupun kita tahu bahwa termasuk misalnya beberapa anggota Komisi 3 DPR RI yang itu daerah pemilihan Aceh juga sudah melakukan diskusi, sudah melakukan dorongan, tapi lagi-lagi kasus ini tidak berjalan. Jadi kalau istilah saya bilang itu ibarat mobil mogok, kalau didorong-dorong memang nggak tergeser. Nah, kalau misalnya ketika misalnya kayak bulan kemarin misalnya publik mempertanyakan ya bagaimana perkembangan kasus tersebut, itu baru ada penetapan tersangka 7 orang, dan itu hanya di level eksekutif saja, tapi belum di level aktornya. Dan kita sendiri mendorong aktornya juga patut sekali dilakukan penindakan, karena berdasarkan hasil audit yang kita pelajari bahwa itu memang potensi sekali terlibat. Nah, yang kedua, gimana Bang? Lanjut. Nah, yang kedua juga di level Polda Aceh itu kasus dana refocusing. Ini sebenarnya lebih menarik lagi ya, dana refocusing. Ini yang terkait pandemi COVID Bang ya berarti ya? Iya, jadi dana refocusing ini tahun 2020 ya. Yang perlu dipahami, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang urutan kelima ya, yang paling banyak dan yang paling besar mengalokasikan dana refocusing, yaitu ada sebesar 2,3 triliun pada saat itu. Jadi kalau dari level nasional itu Provinsi Aceh ada urutan kelima. Nah, jadi dana refocusing salah satu item itu adalah ada pembangunan wastafel ya pada saat itu untuk cuci tangan di level sekolah-sekolah yang itu di bawah Dinas Pendidikan Aceh. Nah, ya itu ada sebesar 400 paket. Jadi wastafel ini kita temukan di lapangan memang yang pertama tidak dapat difungsikan, dan yang kedua kualitasnya sangat buruk. Jadi program ini kalau kita melihat bahwa memang kesan sekali dipaksakan, karena pandemi di Aceh itu adalah 2019 ya, 2019 sekitar bulan Maret 2019. Nah, pada saat di awal pandemi itu terutama di level sekolah itu memang mengambil inisiatif sendiri, melakukan ya semacam tempat cuci tangan bagi siswa. Nah, di tahun 2020 dengan dana refocusing ini, melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan dan juga mengalokasikan anggaran untuk membuat wastafel.
membangun wastafel di tiap-tiap sekolah, dan itu levelnya di level SMA ya. Nah, jadi kasus ini sudah dilakukan proses oleh Polda Aceh dan statusnya sekarang dalam status penyidikan. Arti kata kalau dari pemahaman dan pengetahuan kami selama ini, kalau status penyidikan itu sudah ada tersangka. Akan tetapi lagi-lagi kasus ini juga sengaja digantung dalam tanda kutip, dan sampai sekarang belum ada pengumuman tersangka. Yang itu juga menjadi advokasi kami untuk lebih kuat lagi supaya ini ada kepastian hukum. Nah, itu di level Polda ya. Jadi 2 kasus ini yang menjadi perhatian menarik sekali, apalagi dana refocusing yang perlu dipahami bahwa dana ini kalau salah digunakan, kalau potensi tindak pidana korupsi bisa dijerat dengan hukuman mati. Ya. Oke, makasih. Bang Alfian, ini menarik sebetulnya beberapa bahasan tadi yang juga sempat ini informasi yang teman-teman mungkin perlu tahu ya. Kasus korupsi beasiswa di Aceh itu sempat narik perhatian publik di level nasional gitu ya, bahwa beasiswa pemerintah ya Bang ya, pemerintah Aceh dikorupsi untuk ini adalah bantuan pendidikan untuk mahasiswa ya Bang ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, mahasiswa yang itu ada yang kuliah di level lokal, di level nasional, termasuk di luar negeri. Iya. Dan nilainya cukup besar, kalau saya tidak salah pagunya itu sampai puluhan ya Bang? Ya, kalau hasil audit BPKP kan potensi kerugiannya aja sampai 10,3 miliar ya. Oke, sampai 10,3 miliar. Dan ini tentu lagi-lagi adalah salah satu yang juga disoroti oleh masyarakat sipil di Aceh terkait dengan bagaimana penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Nah, ini menarik sepertinya kalau kita bicara soal kinerja penegak hukum dalam menindak kasus korupsi. Tapi saya ingin balik lagi ke masih ingin sedikit mendalami soal kasus korupsi di Aceh. Nah, tadi kalau saat teman-teman Mata melakukan monitoring tahun 2021 lalu hingga mungkin kuartal pertama 2022 ini, mayoritas kasus korupsi itu pelakunya atau tersangkanya itu didominasi oleh siapa Bang? Kalau teman-teman Mata melihat? Ya, kalau dari sisi hasil monitoring yang statusnya tersangka ya, kalau di level yang udah statusnya udah diumumkan oleh aparat penegak hukum di Aceh itu statusnya tersangka, itu memang lebih kepada para operasional kalau saya bilang ya, ataupun lebih kepada orang-orang yang negara ya, memang level bawah ya. Tapi belum tersentuh misalnya di level kepala dinasnya ya, atau memang ada juga kasus yang misalnya di level penyelenggara negaranya ya, status penyelenggara negara. Misalnya ada kasus yang juga 2 kasus yang menjadi perhatian kita terakhir itu yang memang sampai hari ini juga sudah kita masih dalam advokasi kita, yaitu yang ditangani oleh di level Kejati Aceh yang saya bilang tadi, kasus itu sengaja dihentikan oleh Kejati sebelumnya, yang itu statusnya masuk yang lagi kita dorong untuk supaya ini dibuka kembali. Dan hasil pertemuan kita pada saat itu memang Kejati Aceh yang baru ini komitmen katanya akan membuka kembali. Karena selain itu juga didorong salah satu anggota Komisi 3 yang pemilihan Dapil Aceh yang supaya kasus ini diminta untuk dibuka kembali. Nah, jadi salah satu kasus ini potensi terlibat penyelenggara negaranya sangat besar ya. Kalau satu kasus ini malah pihak rekanannya sudah mengembalikan uang karena potensi pada saat itu ketika kita dapat SP2D pertama, SP2D kita dapat, dan setelah kita ngecek paket terhadap pembayaran tersebut tidak ada paket di lapangan, memang fiktif. Setelah kita pertanyakan melalui media, rekanannya cepat-cepat menyetor ke kas daerah, dan kita juga sampai dapat slip penyetorannya dari perusahaan apa misalnya. Dan pada saat itu kita memang minta Kejati Aceh untuk mengambil alih karena ini ditanganin sama Kejari di daerah. Nah, satu lagi kasus pembangunan jembatan. Kasus pembangunan jembatan ini pagunya sampai 4,3 miliar. Dan di mana ketika di proses tender itu juga kita temukan kejanggalan yang melalui
pihak inspektorat juga pada saat itu sudah merekomendasikan supaya perusahaan ini tidak diloloskan karena ada beberapa dokumen yang dipalsukan. Terakhir juga ada audit BPK juga menemukan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi pimpinan Kejati sebelumnya mengumumkan bahwa tidak ada potensi tidak pidana korupsi. Sehingga kita menyimpulkan bahwa dalam kasus jembatan ini kita tidak melihat bahwa konteks bahwa korupsi di pembangunannya, tapi potensi korupsi yang terjadi di proses tendernya dan juga proses kebijakannya. Karena terakhir yang kita temukan bahwa misalnya pembangunannya belum selesai 50%, tapi tiba-tiba Dinas Keuangan pemerintah Aceh sudah mengeluarkan pembayaran lunas kepada perusahaan tersebut. Dan kita duga ini adalah ada arahan, ada perintah dari aktor paling utama, sehingga Dinas Keuangan berani membayar 100%, padahal fakta lapangan itu jembatannya belum selesai. 50%. Nah sampai sekarang ini statusnya masih mungkin ya finishing ya. Nah yang perlu dipahami bahwa korupsi yang kita sorot di sini bukan konteks dalam korupsi pembangunannya, tapi di proses tendernya ya, karena sudah ada rekomendasi dari Inspektorat Provinsi, sudah ada rekomendasi termasuk di hasil juga temuan dari BPK, di mana bahwa perusahaan tersebut supaya tidak diloloskan termasuk Popja, pengadaannya juga perlu diberikan sanksi. Saya pikir hasil temuan-temuan dari dua instansi ini sangat-sangat memperkuat sebenarnya proses lidik yang seharusnya dilakukan oleh Kejati Aceh pada saat itu. Oke, ya ini menarik sekali sebetulnya beberapa informasi ataupun catatan yang teman-teman juga dapati, teman-teman masyarakat sipil, bahwa sejumlah perkara yang terkait sektor pengadaan barang jasa tersebut sebetulnya banyak yang memang seharusnya itu menurut teman-teman bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih serius gitu ya, dalam hal penetapan tersangka hingga penuntutan dan dilakukan sampai persidangan gitu. Nah, Bang, kalau dari tadi kalau modusnya sebetulnya saat di 2021 itu ada ini nggak Bang, perbedaan gitu modus-modus korupsi yang dilakukan oleh teman-teman gitu secara umum aja Bang, singkatnya? Ya, kalau secara modus kalau kita lihat ya di masuk tahun 2021 itu ketika ada kasus-kasus yang memang itu sebenarnya sudah menjadi atensi publik ya di Aceh, malah kita lihat penyidiknya nggak melihat itu bahwa sebuah kasus, tapi tiba-tiba diambil kasus yang lain misalnya. Jadi ya kalau istilah kita bilang di Aceh ada proses, ada pengalihan isu ya. Jadi kasus-kasus yang itu memang secara nilai kerugiannya kecil dan juga dampaknya juga sangat kecil ya. Bukan berarti bahwa kita tidak sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan, tapi seharusnya apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada skala prioritas ya. Karena misalnya gini, masa misalnya di level Kejati misalnya nanganin kasus dana desa, kan aneh ya. Karena dana desa itu kita bisa tebak ya, kerugian negaranya paling tinggi itu 200 juta sampai paling tinggi 300 juta. Nah, dibandingkan dengan potensi-potensi korupsi yang terjadi di dalam anggaran level APBD misalnya. Nah, belum lagi itu misalnya ketika kasusnya kecil ya secara kerugian negaranya juga negara kan juga akan mengeluarkan biaya sangat besar ya, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai proses pelimpahan ke kejaksaan, udah itu sampai kepada penuntutan dan sampai putusan. Saya pikir negara juga mengeluarkan uang yang sangat besar. Makanya kita selalu mendorong supaya pihak di Aceh itu menjadikan prioritas kasus korupsi yang memang menjadi perhatian publik, dampaknya juga sangat besar, secara kerugian negaranya juga sangat besar, atau memang kerugiannya kecil tapi penyelenggara negara yang terlibat. Itu saya pikir yang harus menjadi skala prioritas, sehingga memang ada warna baru di Aceh sehingga tidak terkesan bahwa korupsi itu dilegalkan dalam tanda kutip. Ya. Oke, ini menarik ini tadi ada skala prioritas yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi di Aceh seperti itu ya. Tadi Bang Alfa menyampaikan ada beberapa perkara yang punya dimensi
kepentingan publik yang sangat tinggi atau bahkan tingkat bicara soal alat bukti, bicara soal kepentingan publik itu sangat dominan, tapi justru hal-hal itu tidak penegak hukum malah mengambil kasus lain atau bahasa tadi yang disampaikan Bang Alfian, pengalihan isu. Nah, kita mungkin terakhir masuk ke bicara soal kinerja penegak hukum nih Bang ya. Nah, 2021 teman-teman juga sebetulnya memantau tren penindakan kasus korupsi dan juga bagaimana kinerja penegak hukum dalam menangani perkara korupsi di tahun 2021. Apa catatan atau temuan teman-teman selain yang tadi Abang sudah sampaikan ya, baik kepolisian, kejaksaan, bahkan mungkin KPK dalam konteks kinerja penegakan hukum dalam menangani perkara korupsi atau kasus korupsi di Aceh? Ya, yang pertama kita melihat ya ada kehilangan arah ya proses penegakan hukum terutama terhadap kasus pidana korupsi, di mana negara kita menganut bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Yang menjadi harapan publik adalah juga cara-cara yang harus luar biasa dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi. Karena muncul misalnya pernyataan-pernyataan bahwa korupsi ini tidak bisa ditindak diibaratkan dengan membalikkan telapak tangan. Saya pikir jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan di Aceh sudah memiliki kapasitas, sudah memiliki personil yang cukup, juga sudah memiliki dukungan dengan anggaran yang lumayan besar dan juga personil yang lumayan besar. Jadi saya pikir tidak punya alasan hari ini ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang yang itu sudah menjadi atensi publik, sudah menjadi harapan publik, itu tidak ditindak. Nah, dibandingkan misalnya dengan kasus-kasus kejahatan lainnya, misalnya yang di luar korupsi, yang itu malah sangat cepat proses penindakannya dan juga sangat cepat proses kepastian hukumnya. Jadi publik sebenarnya dengan pola dan gaya-gaya semacam ini saya pikir malah lebih cerdas dalam menilai terhadap kerja ataupun kinerja terhadap aparat penegak hukum di Aceh. Sehingga tidak patut misalnya ketika ada kasus-kasus korupsi sengaja digantung ataupun tidak ditindak, yang mana kita ketahui bahwa kasus korupsi ini bukan delik aduan. Jadi publik terdidik dengan berbagai macam kasus yang mereka nilai selama ini tidak terselesaikan secara utuh ya. Karena di Aceh dalam catatan kami juga dalam proses penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi, itu kerap sekali terjadi ketika ditindak itu tidak utuh. Dalam arti kata, misalnya tidak ada misalnya proses penelusuran aliran dana terhadap hasil korupsi itu siapa saja yang menikmati itu harus ditindak, sementara yang selalu yang masuk ke penjara misalnya itu orang-orang hanya operasional saja, tapi di level aktornya sangat jarang tersentuh. Oke, makasih. Nah ini saya sedikit tambahkan ya tadi apa yang Bang Alfian sampaikan gitu ya soal kinerja penegak hukum. Dari catatan teman-teman mata, pemantauan di tahun 2021, kinerja penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga sangat mengecewakan, di mana dari total target kepolisian di Aceh hanya capaiannya hanya 20% gitu ya. Jadi dari catatan sini, dari 50 kasus yang ditargetkan, ternyata hanya 10 kasus yang mampu ditindak oleh kepolisian di Aceh, atau kalau di persentase sekitar 20%. Sedangkan kejaksaan dari total target sekitar 26 kasus telah menindak 13 kasus korupsi, atau kalau di persentase sekitar 50%. Sehingga tentu ini menjadi catatan serius bagi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi, khususnya di Provinsi Aceh seperti itu. Oke, terima kasih Bang Alfian. Lalu yang terakhir nih Bang, lantas kira-kira kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, melihat dan mengamati fenomena korupsi di setiap daerah, apa yang sebaiknya atau bisa kita lakukan bersama-sama? Karena kan bicara korupsi ini bicara soal tidak hanya penegakan hukum atau penindakan, tapi juga ada tadi jangan sampai kasus korupsi dianggap suatu hal yang biasa. Dan lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil gitu ya, sebagai penutup Bang? Ya,
Yang pertama adalah saya pikir tetap penting sekali ya untuk memperkuat terhadap gerakan sipil dalam mengawasi terhadap kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam proses penindakan ataupun penyidikan kasus tindak pidana korupsi, baik itu di level nasional maupun di daerah. Nah, yang kedua juga peran media itu menjadi juga lebih penting dalam menuliskan ataupun dalam memberitakan terhadap ya. kasus-kasus ataupun berita-berita yang menyangkut terhadap peristiwa korupsi yang terjadi. Sehingga ini secara psikologi juga akan berpengaruh terutama di level para pengambil kebijakan di aparat penegak hukum. Dan yang lebih penting misalnya memperkuat misalnya di level tokoh-tokoh publik ya, tokoh-tokoh publik yang terutama termasuk yang ada di daerah untuk bersuara, karena ketika semua pihak bersuara hari ini saya pikir akan memudahkan proses untuk mendorong, untuk mengadvokasi terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Bang Alfian atas penjelasannya. Teman-teman, ini saya kira cukup lengkap gitu ya, meskipun singkat beberapa catatan dari Mata terkait dengan penindakan kasus korupsi di Aceh tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022. Terima kasih Bang Alfian dan juga teman-teman Mata atas beberapa penjelasan terkait dengan kasus korupsi. Tentu ini lagi-lagi menjadi pekerjaan kita bersama gitu, karena memang pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum tapi juga masyarakat sipil. Tadi Bang Alfian menyampaikan bahwa dari sisi masyarakat sipil gitu ya, tapi dari sisi penegak hukum juga tadi juga sudah ditegaskan bagaimana menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam penanganan kasus korupsi sehingga tidak ada istilahnya tebang pilih, dan juga yang tidak kalah penting adanya political will dalam membangun pemerintahan yang bersih gitu ya, kemauan politik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terwujud kesejahteraan yang adil dan merata. Oke, saya kira itu perbincangan kita dengan Bang Alfian dari Mata. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa saksikan tayangan videonya di YouTube @sahabat_icw dan juga di Spotify di atas meja by ICW. Sekali lagi saya terima kasih buat Bang Alfian dan teman-teman semua yang mendengarkan. Selamat istirahat semuanya, salam sehat semua. Assalamualaikum.